Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafalkan hamdalah, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Benar-benar kita ini mensyukuri nikmat tersebut tidak henti-hentinya. Dalam sehari semalam tahmid biasa kita baca sejak bangun tidur, keluar kamar mandi, habis makan, bersin, oke? Belum lagi ba'da sholah setiap wirid kita, Masya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan tasyakur yang seperti itu setiap harinya akan berterusan sampai kepada tasyakur yang terakhir, yakni ucapan Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terus loh, kok nggak main? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ucapan syukurnya penduduk surga. Begitu masuk bleng di dalam surga, itulah ucapannya. Maka Nabi bersabda, ya, ucapan itu ringan diucapkan tetapi berat di timbangan, Masya Allah. Berikutnya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, malam ini kita sama-sama belajar tentang sebentar. Ini saya itu ditanya sama beberapa teman, ini salah nulis apa gimana? Ya. Ada rahasia di balik rahasia. Ini gimana sih ini? Siapa yang bikin? Maksudnya rahasia yang atas itu rahasia apa? Terus yang bawah rahasia apa? Saya kan bingung ceramahnya. Clickbait. Apa itu? Clickbait itu biar tercengang. Pada tercengang enggak? Enggak tuh. Situ tercengang, saya bingung. Ya sudah, baiklah. Mari kita tafsirkan, ya, clickbaitnya itu, ya, nah? Kita tafsirkan. Baik, yang jelas ini semua akan membawakan secara singkat apa yang sudah saya tulis dalam buku terakhir saya yang berjudul Gantung Wudu. Ada yang tahu artinya gantung wudu itu apa? Hah? Maksudnya gimana? Hah? Iya, menjaga itu gimana maksudnya? Hah? Jadi gantung wudu selalu menjaga, maksudnya gimana? Nah, kalau batal wudu lagi, batal wudu, batal wudu, tapi jangan kebalik, wudu batal, wudu batal. Wih, jenenge masuk angin. Kebalik soalnya. Baik, bismillah, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa memberikan sedikit gambaran kenapa ini saya tulis dan kenapa kita semua mesti mengkaji masalah ini. Berikutnya, jadi gantung wudu itu
dawamul wudhu. Kalau di lingkungan pesantren biasanya sudah masyhur ya, sudah faham para kiai, para ustadz ya, para ulama itu memang punya kebiasaan itu. Jadi selalu menjaga dirinya punya wudhu atau suci. Nah, itulah istilah gantung wudhu. Jadi begini teman-teman, istimewanya Islam adalah memiliki dasar sebagai hamba Allah itu dengan namanya bersuci. Paham ya? Toharoh. Oleh karena itu salah satu tanda berislam itu adalah melakukan sunat. Ini ada yang belum sunat? Hah? Ada yang belum sunat? Mungkin yang putri banyak yang belum sunat. Ya, silakan akhwat dan ummahat datang ke Rumah Sakit Nur Hidayah tempat kami. Ahli khitan putrinya sudah mahir ya. Memang kita ingin menghidupkan sunnah itu, karena itu adalah sunnah yang bahkan sudah pernah ada perlawanan secara masif, terstruktur dan sistematis. Internasional, nggak hanya Indonesia, karena dipelopori oleh WHO, nggak tanggung-tanggung itu. Nah, alhamdulillah kami Rumah Sakit Nur Hidayah dalam rangka sunnah toharoh ini selalu setiap Idul Kurban kita keluar pulau ya. Untuk besok ini kita ada di 3 titik di Nusa Tenggara Timur. Ini ada yang dari NTT? Hah? Oh, enggak ada. Di Ende, Kupang dan Labuan Bajo selama 1 minggu, dan kita mentargetkan insya Allah menghitan 5.000 anak. Iso mbayangke ora ketokane ting kerampul ngono. Oh. Masya Allah ya, nggak nyoto no kira-kira. Iya, karena tahun lalu kita sudah mencapai angka 3.300 tahun lalu. Ya, tahun lalu di Halmahera Ternate Tidore sampai ke Tobelo, ada yang nyebrang di Pulau Seram, Ambon, Masya Allah ya. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, di Indonesia Timur sana jangan khawatir, animo masyarakat untuk memeluk agama Islam itu sangat besar. Setiap hari selalu ada orang mualaf di sana, hanya tidak pernah dipublikasi ya. Nah, bahkan kalau ada yang mau, ayo bareng-bareng main ke sana ya. Oh, asik, karena yang di Labuan Bajo itu kita nanti akan ke Pulau Komodo ya, ke ya pulau-pulau kecil sekitarnya itu. Yang di Ende itu kita akan nyebrang ke yang ada benteng Portugis itu di Flores ya. Kemudian yang di Kupang itu mungkin nanti akan sampai ke Lembata, ke Pulau Kera, ke Pulau Rote. Pulau Rote itu pulau yang paling selatan dari Indonesia, Masya Allah. Saya pernah, yang ini kan sudah kedua kalinya NTT, yang berapa tahun lalu ya pernah bawa sapi ya, sapi pakai perahu kecil gitu ya. Jadi kita itu ya naik perahu bareng sapi nggak apa-apa. Tapi Masya Allah begitu mendarat di pantai, orang-orang itu ternyata baru lihat sapi asli itu ya kali itu. Coba, karena pulau kecil, di sana binatang yang paling besar hanya kambing. Ya, Masya Allah itu indahnya berbagi di sana. Nah, silahkan kalau yang sekedar ingin
kontribusi sedekahan, ya satu burung harganya 200.000. Ya, siapa yang saya 1, 2, 3, saya 5 burung silahkan ya. Nek pengen bukti ini ketokane tak go mulih. Masya Allah. Baik, jadi itulah keistimewaan Islam, bahwa di dalam Islam ada yang paling asasi yang namanya toharoh. Kemudian untuk ritual tertentu dan ritual yang paling utama dari seorang muslim, yakni menjalankan sholat, ya, itu harus ditempuh dengan sebelumnya atau didahului dengan perbuatan berwudu, ya. Miftahus shalah at-tuhur, kata Nabi. Jadi kunci pembukanya seseorang itu mau sholat itu harus berwudu. Tidak sah sholat kalau tidak ada wudu. Mungkin nggak orang sholat dulu terus wudunya belakangan? Saya bilang kalau akhwat itu seperti itu, saya jawabnya seperti anti melakukan bedak sampai ya seperti itu baru mandi. Ya nggak cocok lah, ya kan? Tidak mungkin itu terjadi. Wudu menjadi syarat sahnya sholat. Arti menurut bahasa adalah bersih dan indah. Menurut istilah kita sudah tahu, menggunakan air untuk membasuh bagian badan tertentu dengan cara-cara tertentu, didahului dengan niat, yakni menghilangkan hadas kecil, ya. Itulah wudu. Mengapa harus gantung wudu? Ya, soal wudunya saya tidak usah bahas, sudah ada di sini, silahkan nanti dibaca atau di referensi lain juga banyak. Mengapa sekarang? Mari kita jawab satu persatu. Rupanya bagi seorang muslim menjaga diri dalam keadaan terus-menerus suci atau punya wudu, ya. Jadi kalau wudunya batal kemudian dia kembali berwudu dengan niat terus menjaga kesuciannya, itu adalah amalan yang sangat mulia, ya. Wudu akan menjadi satu kebiasaan ibadah tersendiri, tidak hanya ketika hendak sholat, ya, sholat 5 waktu, tetapi wudu menjadi ibadah sendiri, di mana itu adalah ibadah sunnah. Sekarang begini, antum semua silahkan pilih amalan, ya, yang itu murah, sederhana, tetapi bisa menjamin kita dalam keadaan husnul khotimah. Silahkan pilih apa? Silahkan pilih apa? Kan syaratnya husnul khotimah, misalnya kita meninggal dipanggil Allah sedang dalam keadaan ibadah. Lah antum mau pilih apa? Sholat. Emang mau sholat terus menerus? Baca Quran, emang nggak berhenti? Sedekah mau ngasih terus gitu? Atau apa? Silahkan. Inilah yang saya kemudian pikirkan, iya ya, kenapa kita tidak pilih ini gitu. Jadi kita jaga diri kita dalam keadaan suci itu, Masya Allah itu. Ya, inilah salah satu jawaban atas judul tadi, rahasia di balik rahasia. Jadi enak sekali, indah sekali, dan murah sekali. Karena hanya dengan berwudu. Sekarang di antara antum semua, coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah punya amalan ini?
Belum satu pun. Oke, saya turunkan. Siapa yang suka berwudu tetapi bukan karena untuk sholat, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antum karena apa? Gimana? Selesai mandi, good. Antum? Sebelum tidur, good. Antum? Sebelum tidur. Ini contoh, antum kenapa? Wah, jawabannya itu A, ini B, ini C. Ini A, B, C benar. Good. Ada lagi yang punya kebiasaan wudu tapi bukan karena untuk sholat. Ya, antum. Tilawah, ya sama. Masya Allah. Inilah sebenarnya salah satu contoh. Kenapa kita tidak mau ngambil satu amalan yang mudah, tetapi insya Allah itu menjamin kita. Aneh ya kita ini. Kita ribut-ribut, bingung-bingung, pengen cari amalan apa ya yang saya itu bisa terus-menerus melakukan. Inilah amalan yang sangat mudah, ringan, yakni menjaga wudhu. Baik, saya lanjutkan. Wallahu a'lam, gambar ini gambar siapa, tetapi kita dapati di media sosial ya. Kalau ditulis begini, tafsirannya ini gambar siapa? Subhanallah, sudah tahu rupanya. Suara sandalnya itu terdengar di surga. Itulah Bilal ibn Rabah. Ya, suara sandalnya itu terdengar di surga dan tidak tanggung-tanggung. Yang mengabarkan ini baginda Nabi. Ya Bilal, saya melihat suara kamu kok mendahuluiku di depan aku, kata Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, apa amalan kamu? Ya, ternyata jawaban dari Bilal adalah, ya, aku langsung wudu lagi dan sholat 2 rakaat. Jadi setiap kali beliau berhadas batal wudu, aku langsung wudu lagi, bahkan ditambah dengan sholat, namanya syukrul wudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya, tadi saya pulang sholat, di depan saya ditanya, Ustadz mau minum apa? Cappuccino, ya bilang. Saya tunggu di dalam. Wah, PHP ini. Maaf ya, sudah terlanjur suudon. Jadi saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masykuruka. Baik, jadi begitu yang terjadi pada diri seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal ibn Rabah. Dengan cara mengikuti apa yang dilakukan Bilal, padahal waktu itu Rasulullah belum mengajarkan. Rasulullah belum mengajarkan kepada seorang pun, tapi Bilal melakukan, ya. Dan kemudian hadiahnya ataupun rahasia di balik rahasia ini, seseorang yang melakukan dawamul wudu itu jelas-jelas akan berada di surga, bahkan akan menjadi teman yang dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini sekalian ya sedikit keluar dari topik. Hadis ini suka dinukil oleh beberapa penceramah yang mengatakan bid'ah itu boleh gitu.
bid'ah itu boleh. Pakai hadis ini dan menerangkannya begini. Tuh, Bilal itu belum melakukan. Kan Bilal itu melakukan yang belum diajarkan Nabi. Itu nerangkannya begitu. Nah, saya kasih tahu kalau nanti ada mendengar seperti itu, mohon maaf, beliau yang ngomong itu mohon maaf sekali. Ya, belum cukup lah belajarnya. Ini yang disebut dengan sunnah takririyah, ya. Sunnah takririyah. Sunnah di mana Nabi belum mengajarkan, tetapi ada sahabat yang melakukan dan Nabi membenarkan. Gitu loh, paham ya? Sunnah takrir. Jadi ini bukan bid'ah. Jadi jangan sampai kemudian orang melakukan apa saja saat ini lagi. Amal ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya, terus mendasarkan diri kepada hadis ini. Itu tidak benar. Jadi tetap ya, kita ini kalau beramal tetap harus mendasarkan diri kepada sunnah, kepada dalil. Nah, yang begini ini bukan berarti si Bilal, ya, sahabat Bilal itu melakukan bid'ah, bukan. Tapi ini disebut dalam golongan sunnah takririyah. Jadi Nabi belum mengajarkan, sahabat melakukan dan dibenarkan. Baik, selanjutnya ini Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Beliau juga termasuk ulama yang tidak mau meninggal dalam keadaan tidak suci, sehingga beliau selalu dawamul wudhu, ya, melanggengkan atau menjaga terus menerus tubuhnya dalam keadaan suci. Nizam al-Mulk, ini seorang negarawan yang juga senantiasa menjaga wudhu. Ini kenal siapa? Jenderal Sudirman. Dalam riwayat dikatakan beliau itu punya, kalau dalam bahasa Jawa itu aji-aji, ya, tahu aji-aji? Jimat. Oh, tilai dompete, tilai. Ono duit 1000 lutuk. Nah, kuwi jenenge jimat. Siji di rumah. Ya, ya, jimat itu apa ya? Ya, sesuatu yang dianggap ampuh, begitulah kira-kira. Cekelan, ya, sesuatu yang terus dipegangi. Apa itu? Itulah dawamul wudhu. Konon kabarnya, ya, Belanda sampai takluk itu, wallahu alam berita ini benar atau tidak, ya, tetapi dengan perang gerilyanya Sudirman itu betul-betul Belanda bisa dikalahkan dan diusir dari tanah air kita. Bahkan ada yang mengabarkan beliau sempat ditembak, tapi entah tembaknya itu meleset atau pelurunya tidak tembus dan seterusnya. Tapi itulah rahasia di balik rahasia. Banyak kita saksikan, ya, banyak kita saksikan. Baik itu di zaman Rasulullah masih hidup, banyak para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, dan untuk kasus ini di negeri kita sendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah, dikatakan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu selalu menjaga wudhu, selalu sholat tepat waktu, dan mengabdikan diri dengan ikhlas membela tanah air. Masya Allah, ini pahlawan yang benar-benar tiada duanya yang kita kenal di tanah air kita sepanjang perjalanan sejarah.